Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Ningsi SPD. Tempat tanggal lahir Sekayu 24 Agustus 1983. Saya termasuk mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2024 Universitas Sriwijaya. Saat ini saya mengajar di fase B kelas 3. Baiklah, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang makna sila-sila Pancasila. Selamat menyaksikan. Berdiri siap? Siap. Siap masuk kelas satu-satu anak-anak? Siap. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pagi hari ini kita sebelum belajar membaca doa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas kita pimpin baca doanya. Hasna maju. Ke atas menggapai bintang, bangun ke samping burung yang terbang, awan berdepan ikan berenang, tunjuk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan dipotong, gulung-gulung tangan digulung, orang melihat di atas pangkat, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua jembatan macam. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat. Dua kamera jepret. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi enam. Dua hati, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan. Dua telinga kecil, empat jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat
bilahabil watab ma'agna anhu maluhu wa makasab saya selana zatalahab wamra'atuhu hammalatal hatab lijidiha belum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Berdiri, semua berdiri yuk. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, persatuanku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya. Indonesia sekarang kita menyanyikan lagu yang kedua, yaitu Garuda Pancasila.
Pancasila, akulah pendukungmu. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarnya, rakyat adil makmur. Ayo pendukungmu. Satria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo, silakan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Kenapa Icana? Sakit ya? Ya, semoga kita doakan Ica yang sakit cepat sehat. Nah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, gimana kalau kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat? Ya, sama-sama. Tepuk semangat. Luar biasa. Nah, sekarang kita gunakan tepuk fokus. Nanti sebentar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita belajar tentang makna-makna Pancasila. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang simbol-simbol sila Pancasila. Sudah tahu apa itu isi dari Pancasila? Ya, sekarang kita sudah mengetahui apa itu isi dari Pancasila. Ya, kelas 2 pasti sudah belajar ya apa itu isi dari sila Pancasila, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang makna sila Pancasila. Nah, yang pertama di sini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pertama mengandung arti nilai ketuhanan, yaitu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nah, lambang sila pertama Pancasila yaitu adalah bintang yang berwarna emas, ya, dengan perisai hitam. Lambang tersebut diartikan sebagai cahaya rohani bagi setiap penduduk. Latar belakang bintang yang berwarna hitam artinya melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sumber dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa Indonesia merupakan bangsa yang percaya, ya, dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
Nah, serta saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, wujud pengamalan nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari antara lain apa? Ada yang tahu? Yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari agama yang dianut. Contohnya lagi apa yang ada di dalam kelas kita? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan kita seumpamanya ada kan kita kan namanya itu agama, beribadah, kita harus saling menghormati atau menghargai orang yang berbeda agama. Seumpamanya pada perayaan hari-hari besar agama. Contohnya di dalam kelas kita ada siswa kita yang tidak beragama Islam. Dia merayakan hari besar agamanya pada hari Natal. Kita juga merayakan hari besar agama kita, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Nah, si yang tidak beragama Islam tadi, dia menghargai, menghormati agama kita, karena kita sedang melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, begitu juga sebaliknya, kita juga harus saling menghargai atau menghormati agama yang sedang merayakan Hari Raya Natal. Nah, makanya dari itu kita harus saling menghormati walaupun berbeda agama. Apalagi contoh yang lain. Tidak membeda-bedakan teman walaupun berbeda keyakinan. Ya, tidak membedakan teman. Walaupun yang ini agama Kristen, ada lagi agama Katolik, ada lagi yang beragama Buddha. Jadi kita tidak membedakan teman. Semuanya sama, ya. Nah, kita menciptakan suasana taat beribadah. Maksudnya di sana apa? Taat beribadah. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Sesudah belajar kita juga berdoa. Itu adalah makna dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sekarang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya ya? Rantai. Gambar rantai tersusun ya atas beberapa gelang-gelang kecil. Ya, dia berkaitan atau menunjukkan adanya hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, jadi di sana menunjukkan adanya hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya yang saling tolong menolong. Terdapat gelang-gelang kecil yang berbentuk lingkaran dan segi empat, di mana gelang-gelang tersebut saling terkait, ya, saling terkait membentuk sebuah lingkaran. Mata rantai lingkaran ini melambangkan perempuan, ya, sedangkan mata rantai segi empat melambangkan laki-laki. Sila kedua ini mengandung arti bahwa hubungan manusia dengan manusia yang lain, penduduk Indonesia sangat banyak dan berasal dari berbagai macam suku. Jadi Indonesia ini luas, ya, sangat luas. Jadi ya, yang datang ke Indonesia ini banyak. Begitu pula dengan agamanya,
bermacam-macam, bermacam suku, bermacam agama, budaya, warna kulit, bahasa ya, dan adat istiadat ya. Tetapi mereka tetap saling berinteraksi atau dengan baik ya, saling kerjasama. Interaksi manusia itu dapat terjalin dengan baik karena adanya saling tenggang rasa dan tolong menolong tanpa perbedaan. Nah, dari sila kedua ini ya, apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa contohnya? Dari sila kedua Pancasila, ada yang tahu? Apa nak? Saling tolong menolong. Apalagi yang ada di dalam kelas kita, contohnya saling berbagi. Ia tidak membeda-bedakan satu sama lain. Seumpamanya contoh di dalam kelas kita, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang kecil ya. Semuanya semuanya teman ya. Nggak ada pilih-pilih teman, nggak mau teman karena kamu kecil, nggak ada. Semuanya sama. Terus kalau seumpama teman kita ada salah, kita harus saling memaafkan. Terus apalagi contoh yang ada di lingkungan sekolah kita, tidak merusak tanaman yang ada di sekolah. Ya, tidak boleh merusak tanaman yang ada di sekolah. Kita harus menjaganya. Benar, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Selain itu, menjaga atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Boleh juga kita menjaga nama baik sekolah kita. Kita harus berprestasi. Nah, kita tunjukkan bahwa kita bisa, bahwa kita mampu. Kalau ada lomba-lomba, kita harus ikut. Itu adalah contoh dari sila kedua Pancasila. Sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan dilambangkan dengan apa? Pohon beringin yang berakar tunggal, melambangkan sangat kuat sehingga mampu menopang seluruh badan pohon ya. Pohon beringin ini adalah lambang yang cocok untuk mencerminkan persatuan dan kesatuan di Indonesia ya. Pohon beringin juga memiliki banyak akar yang bergelantungan. Artinya bahwa akar ini mencerminkan Indonesia memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dari sila pertama, kedua, ya sampai ketiga, kita sudah tahu bahwa Indonesia ini mempunyai atau memiliki budaya yang berbeda-beda, suku yang bermacam-macam. Nah, sila ketiga terkandung makna bahwa wujud dari tekad yang utuh dan kuat yang berasal dari berbagai aspek kehidupan ya, yang memiliki tujuan untuk menjadi satu, yaitu Indonesia. Persatuan dan kesatuan sangat penting dalam menghadapi beragam sosial, budaya, ya, agama, dan ekonomi di negara Indonesia.
Nah, ada yang tahu apa salah satu contohnya dari sila ketiga Pancasila? Ada yang tahu? Apa contohnya salah satu? Cinta tanah air. Apalagi? Rela? Iya, rela berkorban. Apalagi yang lain? Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Siapa yang tidak bangga dengan bahwa kita adalah negara Indonesia? Siapa yang tidak bangga? Pasti kita bangga karena memperjuangkan bangsa Indonesia ini dengan pertumpahan darah. Ya, para pahlawan dahulu memperjuangkan bangsa Indonesia. Apalagi? Menjaga persatuan dan kesatuan. Di sana sudah tahu jelas bunyinya sila ketiga persatuan Indonesia. Berarti kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, apalagi? Menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Contohnya di sini kita tinggal di Sekayu dan ada orang luar datang yang tidak aslinya bukan orang Sekayu. Nah, jadi kita tetap menghargainya dan kita tetap menghormatinya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini sila keempat ini simbolnya apa, nak? Kepala banteng. Nah, di sini ya mengandung arti semangat untuk bermusyawarah saat proses pengambilan keputusan agar tercipta kesepakatan. Indonesia menganut sistem demokrasi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai musyawarah. Setiap permasalahan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, ya, agar terjalin kehidupan yang harmonis. Nah, di sini kepala banteng itu merupakan lambang dari sila keempat Pancasila. Pada bagian sebelah kanan atas, perisai memiliki latar merah, yaitu sebagai simbol kerakyatan yang dijiwai musyawarah. Jiwa kerjasama sebagai makhluk sosial. Nah, sila keempat ini ya memiliki makna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia diajak ya untuk tidak memaksakan kehendak atau mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama, ya, sebab Indonesia ini menganut sistem demokrasi, ya, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai musyawarah. Setiap permasalahan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat agar terjalin kehidupan yang harmonis. Ada yang tahu contohnya apa, nak? Apa? Dengan contohnya yaitu salah satunya apa? Memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Apalagi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya yang ada di dalam kelas kita apa? Dalam pengambilan atau keputusan pemilihan ketua kelas kita waktu kemarin pemilihan ketua kelasnya kita menggunakan musyawarah ya.
siapapun yang dipilih ataupun tidak terpilih harus menerimanya dengan lapang dada. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, ya. Tidak boleh memaksakan kehendak kita. Yang tidak terpilih, aku harus jadi ketua kelas. Itu tidak boleh kita memaksakannya. Apalagi yang lain? Iya, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Terus apalagi? Musyawarah dalam mengambil setiap keputusan. Terus apalagi? Menghormati dan menjunjung tinggi keputusan dalam musyawarah. Nah, di sini sudah jelas belum? Sila keempat, kita lanjut dengan sila kelima Pancasila, yaitu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan dilambangkan dengan apa, Nak? Padi dan kapas. Nah, di sini ya, padi yaitu berwarna kuning pada lambang sila kelima Pancasila, melambangkan kebutuhan pokok pangan. Ya. Sedangkan kapas hijau melambangkan kebutuhan pokok sandang. Dalam hal ini, padi dan kapas ini mempunyai arti bahwa kebutuhan pokok seluruh penduduk Indonesia harus tercukupi. Ya. Paham di situ harus tercukupi? Nah, sila kelima ini mengandung arti adalah nilai keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghargai orang lain, gotong royong, serta kerja keras untuk mewujudkan kemajuan bangsa yang adil dan merata. Nah, di sini ada ya, kita keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, contohnya apa? Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hak. Lantas kita harus melaksanakan kewajiban kita. Contohnya yang ada di sekolahan kita. Kita sudah mendapatkan kelas yang baik, bersih, rapi, bagus. Nah, kita tinggal melaksanakan kewajiban kita, yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan yang ada di kelas kita, ya. Nah, di sini ya, dengan adanya sila kelima ini memiliki makna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia diajak untuk dapat selalu bersikap dengan adil ya di segala aktivitas yang dilakukan dalam pengambilan keputusan yang harus disepakati bersama ya. Dengan melakukan apa salah satunya yaitu gotong royong. Selain itu kita juga harus dapat memiliki keseimbangan antara hak dan kewajibannya dengan menghormati hak yang orang lain miliki dan tetap menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini siapa yang tahu lagi contohnya? Salah satunya. Iya, tidak suka berboros-boros dan tidak suka kemewahan. Apalagi rajin menabung bisa. Menghargai orang lain atau menghargai hasil karya orang lain. Terus apalagi? Tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain. Jangan selalu meminta-minta, ya. Jangan selalu meminta-minta kepada orang lain. Walaupun kita tidak punya, itu tidak boleh. Kecuali orang tersebut memberi atau menolong, membantu kita. Tetapi kalau kita meminta, itu tidak boleh, ya.
Paham tidak? Apalagi di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas belum? Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Paham ya? Nah, jadi ya di sini ya sila kelima itu sila melambangkan padi. Jadi kebutuhan kita dalam sehari-hari itu sangat jelas ya, kebutuhan sandang dan pangan ya. Itu melambangkan salah satu padi dan kapasnya. Nah, sekarang kalau kalian sudah jelas semua, baiklah, Ibu akan menjelaskan atau memberikan suatu video ya, memberikan atau menonton video biar kalian lebih jelas lagi. Baiklah anak-anak, sebelum kita menonton video, ada baiknya kita untuk biar lebih semangat lagi kita melakukan tepuk semangat dan tepuk fokus. Ayo, sama-sama tepuk semangat. Luar biasa. Sekarang tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Ya, untuk lebih semangat lagi kita akan baiklah menonton video. Makna sila-sila Pancasila. Kalian dengarkan. Makna sila-sila pada Pancasila. Perhatikan ya. Sila ke-1 Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan tidak ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Sila pertama bermakna bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Bermakna juga bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan dalam beribadah dengan caranya masing-masing, tanpa mendapat paksaan dari pihak manapun. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi lipat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Sila kedua bermakna bahwa setiap tatanan masyarakat tidak terbatas kepada suku, agama, ras, dan antar golongan wajib bersikap dan berperilaku sesuai norma dan adat istiadat yang berlaku, serta berhak mendapatkan persamaan derajat guna menciptakan keadilan dalam kemanusiaan. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar di tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Sila
Sila ketiga bermakna bahwa walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam pulau, etnis, suku, bahasa, daerah, agama, warna kulit, dan sebagainya, namun tetap wajib mendapat penerimaan kedudukan serta persamaan kenegaraan di bawah naungan pemerintah guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Sila keempat bermakna bahwa dalam tatanan bernegara di Indonesia perlu dilakukan secara demokrasi. Demokrasi yang berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, guna mencapai mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Sila kelima bermakna bahwa setiap lini maupun tingkatan masyarakat berhak mendapatkan kesamaan kesejahteraan, di mana hal ini merupakan tujuan dasar bangsa Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Demikian video pembelajaran tentang makna sila-sila dalam Pancasila. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sudah ya, untuk videonya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah paham semua ya tentang makna-makna sila-sila Pancasila. Dari sila pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Baiklah anak-anak, setelah kita menonton video ya, dengan pembelajaran ini, kira-kira ibu anak-anak sudah bisa memahami belum? Nah, untuk itu ibu ingin melihat kalian kira-kira apa yang kalian dapat dari hasil video yang kalian tonton. Baiklah, untuk sila pertama siapa yang mau mencoba? Ya, silakan Najwa. Sila pertama ini bermakna bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan dalam beribadah dengan caranya masing-masing tanpa mendapat paksaan dari pihak manapun. Iya, berarti sudah jelas ya di sana bahwa sila pertama ya, tepuk tangan dulu untuk Najwa. Nah, sekarang sila kedua. Ya, coba Safira. Sila kedua bermakna bahwa setiap tantangan masyarakat tidak terbatas agama atau golongan negara. Wajib bersikap setiap manusia memiliki kedudukan yang sama. Ya. Setiap orang diperlakukan secara adil dan beradab. Adil artinya tidak memihak, sedangkan beradab artinya sama-sama. Iya, tepuk tangan untuk Safira. Sudah bisa menjelaskan ya. Sekarang sila ketiga. Ayo, siapa? Oh, Gemma, ayo. Iya, tepuk tangan untuk Gemma. Sudah bisa menjelaskan dari makna sila keempat. Sekarang, sila ketiga ya. Sila keempat sekarang, ayo. Siapa yang bisa? Ayo, Hasna, coba.
dalam peraturan bernegara di Indonesia dulu dilakukan secara demokrasi. Demokrasi yang berasaskan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat guna mencapai mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Iya, tepuk tangan untuk Hasna sudah bisa memberikan penjelasan dari makna sila keempat Pancasila. Sekarang siapa yang mau mencoba menjelaskan makna dari sila kelima Pancasila? Oh ya, Neres, saya Neres. Sila kelima bermakna bahwa setiap tingkat masyarakat mendapat kesejahteraan di mana ini tujuan dasar bangsa Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya. Oh ya, tepuk tangan untuk Neres sudah bisa menjelaskan makna dari sila kelima Pancasila. Nah, setelah selesai kalian mendengarkan penjelasan dari teman-teman kalian, apakah sudah bisa dipahami, Nak? Sudah jelas ya, Nak? Nah, berarti inti dari videonya kalian sudah bisa memahami dan sudah bisa menjelaskan satu-satu dari sila pertama sampai sila kelima. Baiklah anak-anak, setelah kita menonton video pembelajaran, ya, Ibu akan membagikan kelompok, ya, membagikan kelompok bahwa kalian sudah jelas dengan materi kita tentang makna-makna Pancasila. Ibu sekarang akan membagikan lembar LKPD-nya. Sebelum membagikan, kita buat dulu kelompok terlebih dahulu, ya. Ibu akan membagikannya. Setiap kelompok, ya, ini terbagi menjadi 5 orang dan Ibu akan bagikan menjadi 6 kelompok. Ini akan Ibu sebutkan, ya. Untuk kelompok pertama ini ada Nesya, ya. Yang keduanya Wildan, yang ketiga Radit, yang keempatnya Safira, dan yang kelimanya itu siapa? Azema. Nah, itu adalah kelompok yang pertama. Nah, sekarang Ibu bagikan lagi kelompok yang kedua, yaitu yang pertamanya itu Apen, yang ketiganya siapa namanya? Amar, yang ketiganya Aisyah, yang keempatnya ada siapa? Elin. Itu adalah kelompok yang kedua. Berapa orang tadi, Nak? 1, 2, 3, 4, 5. Satunya siapa? Fadil, ya. Jadi 5 orang. Nah, sekarang Ibu bagikan juga kelompok yang ketiga, yaitu yang pertama Rafa, kedua Irli, yang ketiganya Nares, yang keempatnya Zahra, yang kelimanya Kalisa. Nah, Kalisa masuk sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan, ya. Jadi 1 Rafa, 2 Irli, 3 Nares, 4 Zahra, dan kelima Kalisa. Nah, sekarang itu tadi kelompok berapa, Nak? Kelompok ketiga. Sekarang Ibu bagikan kelompok yang keempat. Yang pertamanya siapa? Aini. Yang keduanya Aza. Yang ketiganya Zikril. Yang keempatnya Abid. Dan yang kelimanya Has. Nah, itu adalah kelompok yang keempat. Sudah tahu nama-namanya, Nak? Nama-nama kelompoknya yang keempat? Tahu ya, yang pertama Aini, kedua Aza, yang ketiga Zikril, yang keempat Abid, yang kelima Hasna. Sekarang Ibu bagikan juga kelompok yang kelima. Yang pertamanya siapa? Azahra. Yang kedua ada siapa? Gibran. Yang ketiga Audita. Yang keempat ada Giema, dan yang kelima
Kinara. Nah, sekarang sudah tahu belum kelompok yang keempat, yang kelima ya? Kelompok kelima ada Zahra, Gibran, yang ketiganya Audita, yang keempatnya itu Giema, dan yang kelimanya Kinara. Yang sekarang Ibu kajikan juga kelompok yang keenam, yaitu kelompok yang terakhir. Itu yang pertama siapa? Najwa, yang kedua Adit, yang ketiga Raisa, yang keempatnya Hanan. Ada satu yang tidak sekolah, jadi tidak apa-apa. Untuk kelompok ke-6 itu hanya 4 orang. Nanti kalau sudah masuk, nanti baru dikasih tahu bahwa pada kelompok pembelajarannya orang 5. Tahu ya? Jadi nama-nama kelompoknya siapa-siapa? Nah, sekarang untuk nama-namanya yang sudah Ibu sebutkan, silakan bentuk kelompoknya masing-masing tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ayo, kita mulai pembagian kelompoknya seperti kemarin. Porsinya dikeluarkan terlebih dahulu, mejanya yang hanya digerakkan pelan-pelan. Jangan ditarik. Yang ini biar. Ini. Nah, kursinya mantap. Yang ini dilempetkan. Ambil yang muda aja, Nak. Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ini nggak usah. Mana kelompok kamu? Sini, 1 ya. Kelompok 1 apa bukan? Kelompok 2. Kelompok 2 di belakang. Ini kelompok 1. Mana kelompok 1-nya duduk di sini? Kelompok 1 duduk di sini. Ayo, kelompok 1 tadi. Kelompok 1 duduk di sini. Kelompok 1 duduk sini. Kelompok 2 di belakang. Ya, nih. Ambil yang itu. Gak apa-apa, Nak, ini aja, Nak. Tambah kursi sini. Ini di sini. Ini kelompok 1 di sini. Nggak usah dipindah lagi, kursinya tetap mantap di situ. Itu lagi. Nggak usah dipindahin lagi, kursinya mantap di situ. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 5 dan ini 6. Ya, ini 4. Ayo. Cepet. Sini. Udahlah.
duduk. Sudah duduk aja di sini. Baiklah, kelompok sudah Ibu bagikan berdasarkan kelompok kalian masing-masing, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Setelah ini Ibu akan membagikan lembar kerja LKPD-nya. Ibu bagikan setiap kelompok terdiri dari 1 soal ya, lembar kerja. Buat nama kelompoknya masing-masing. Buat kelompok namanya masing-masing, 5 orang ditulis semua nama-namanya. Kerjasama ya. Soalnya dipilih salah satu. Jawabannya dipilih salah satu. Ibu kasih waktu selama 10 menit paling lama. Kerjakan. Nanti sama-sama ya. Sama-sama. Iya, bukunya mana? Ya kan ya? Kerjakan. Sama-sama ya. Nah, nomor 1 si Kinara, nomor 2 Najwa, buka buku jawabnya. Ayo, Adit gantian. Bisa? Bisa ya? Yuk, gantian jawabannya gantian. Iya. Aku yang terakhir ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya, kerjakan sama-sama. Menjalankan ibadah. Bisa ya? Ya, jawab. Diskusikan, jawabannya didiskusikan. Jadi kita nggak boleh buka-buka kan? Nggak, sekarang kita udah. Yang mana? Bisa, Zikril? Ngajak Lisa. Ayo, dibaca dulu soalnya dengan teliti, jelas. Jangan ya. Ayo. Ayo, kerjakan, jangan malas. Jangan malas. Dua-dua, Elin dua, Nisha. Ya, jawablah.
Melakukan bencana alam. Sehingga teman-teman yang sudah menyaksikan pendapat. Ya, Musyawarahkan ketua kelas sila keempat, tapi ini ada 1, 2, 3, dan 5. Bapak pilih aja yang mana kira-kira yang paling tepat sekali. Iya, iya. Lagi-lagi masak gitu. Bukanlah. Nah, masing-masing jawabnya. Nomor Gantian ya jawabnya. Sudah selesai belum? Ya, masih ada waktunya sedikit lagi. Ayo gantian kerjakannya. Ayo. Ya sudah belum? Ya.
Bisa tidak jawabnya? Bisa ya. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis, selesai untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekarang lembar kerjanya taruh di atas mejanya masing-masing, Ibu akan mengambilnya. Ya. Oke. Sudah selesai. Ya. Selesai ya. Sudah. Nah, setelah Ibu ambil LKPD-nya, sekarang Ibu akan menilai hasil asesmen belajar kalian. Untuk memberikan waktu, kalian baca dulu buku pendidikan Pancasilanya di dalam hati. Ibu memberikan nilai dulu. Baiklah anak-anak, setelah Ibu lihat hasil LKPD kalian, ternyata masih ada nilainya yang di bawah 80 ya. Untuk kelompok 4 ternyata nilainya masih di bawah 80 dan ada yang nilainya di atas 90 itu pada kelompok 3 dan kelompok 5 ya. Jadi untuk yang kelompok 4 nilainya di bawah 80, lebih giat lagi belajarnya ya, ya. Jangan malas belajar. Sudah? Nilainya bagus semua, rata. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu tutup untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu jelaskan dulu evaluasi kita pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang makna sila-sila Pancasila, yaitu dari sila pertama itu bunyinya apa nak? Ketuhanan yang Maha Esa, dengan simbolnya bintang, yaitu contohnya apa salah satunya? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalau sila kedua Pancasila, apa nak? Kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan simbolnya apa? Rantai ya. Apa contohnya? Saling ya. Sekarang sila ketiga. Apa sila ketiga? Bunyinya Persatuan Indonesia, dengan lambangnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin contohnya apa? Cinta.
Ya, cinta tanah air ya. Sekarang sila keempat Pancasila apa nak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa simbolnya? Kepala banteng. Apa contohnya nak? Iya, memberikan pendapat terhadap apa? Memberikan pendapat dengan sopan santun. Sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Apa contohnya? Iya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Baiklah, setelah selesai ya, semuanya sudah paham. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi tugasnya kalian menggunakan kertas karton atau kardus bekas. Membuat lambang sila Pancasila dan burung garudanya beserta lambang sila Pancasila. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup selesai. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.